Oke. Halo teman-teman, selamat datang di channel gua ini, channel Kevinosaurus. Di sini di channel gua ini bakal jadi penyaluran gua untuk ngebahas berbagai macam hal seputar anime dan manga. Jadi kalau kalian suka dengan hal-hal seputar anime dan manga, mungkin channel ini bakal jadi tempat yang asik buat kalian. Di video pertama gua ini, gua akan ngomongin tentang beberapa manga, lebih tepatnya 5 ya. 5 manga favorit gua yang gua baca di tahun 2020. Jadi ini kayak ranking gitu. Dan ini bukan 5 manga yang terbit di tahun 2020 ya, tapi 5 manga yang gua baca di tahun 2020. Terus juga di sini gue cuma akan ngasih sinopsis sekilas, jadi nggak perlu takut untuk spoiler-spoiler berat ya. Oke, langsung saja di nomor 5 itu ada Homunculus. Autornya namanya Yamamoto Hideo dan dipublikasikan oleh Shogakukan. Homunculus ini nyeritain seorang pria pengangguran dan tunawisma namanya Susumu Nakoshi yang menerima tawaran seorang mahasiswa kedokteran bernama Manabu Ito buat jadi relawan operasi trepanation. Yang mana dibilang dengan trepanation itu lu bisa buka indera ke-6 atau ke-7 lu. Terus abis selesai operasi, si Nakoshi ini emang ngeliat hal-hal aneh yang menggambarkan kepribadian orang lain. Terus juga dia mencari arti dari siapa dirinya dia sebenarnya sebagai manusia. Kalau dari genre dan premisnya sendiri, ini emang gue suka banget. Genre-nya itu psychological horror. Ini manga ngegambarin psikoanalisis dengan cara yang unik menurut gue. Sangat-sangat membuat gue tertarik. Dialognya mantep dan ada scene-scene kecil yang penting juga di cerita, jadi kita harus fokus baca ini. Dan endingnya juga yang bikin lu kayak oh wow, oke. Yang gua nggak suka sih mungkin dari artnya aja ya, dan beberapa karakter desain yang bukan selera gua gitu, tapi secara keseluruhan gua sangat-sangat enjoy baca ini. Oke, yang keempat ada Jagan yang ditulis oleh Muneyuki Kaneshiro dan diilustrasikan oleh Kensuke Nishida. Dipublis juga sama Shogakukan. Jagan ini ceritanya tentang sebuah kota di Jepang yang tiba-tiba kehujanan kodok. Dan kodoknya ini bukan kodok biasa, tapi kayak semacam alien gitu yang bisa masukin ke orang gitu, masuk ke tubuh orang. Nah, orang yang kemasukan kodok-kodok ini bakal jadi monster. Nah, dinamainnya Fractured Human. Nah, monsternya macam-macam, tergantung emosi si orangnya, emosi apa yang paling kuat di orang itu. Nah, si protagonisnya ini namanya Jagasaki. Dia juga kemasukan kodoknya. Nah, tapi kalau si Jagasaki itu kodoknya belum menjadi kodok bener. Masih istilahnya kayak berudu gitu, setengah jadi. Nah, jadi si Jagasaki ini dia jadi setengah-setengah gitu. Jadi dia setengah monster, tapi juga masih bisa jadi manusia. Yang gue demen dari buku-buku kayak Jagan ini tuh ceritanya kayak standar fiksi, tapi eksekusinya itu mantap, dia nggak ditahan-tahan. Dan dia ini seinen juga ya, jadi unsur gore sama nudity-nya itu ada dan nggak setengah-setengah. Terus yang bikin gue betah baca Jagan itu dari artnya sih, artnya itu gokil banget. Kalau lu baca manjain mata banget, bener-bener top tier artnya manga ini. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri sih ada beberapa saat dimana gue malah lebih suka dan penasaran sama subplotnya daripada plot utamanya. Jadi gue lebih tertarik sama cerita sampingan daripada cerita utamanya gitu yang ngikutin si Jagasaki. Tapi overall kalau lo mau baca action manga seinen yang no sensor dan nanggung-nanggung, gue sangat rekomen lo baca Jagan. Yang ketiga itu adalah Jujutsu Kaisen dengan autor Gege Takumi, dipublikasikan oleh Shonen Jump. Sinopsisnya sendiri itu tentang seorang siswa SMA namanya Yuji Itadori yang sehabis pulang dari rumah sakit ketemu sama Megumi Fushiguro. Nah, Megumi Fushiguro ini dia seorang shaman lah kalau bahasa Inggrisnya. Shaman itu kayak dia pembasmi kutukan atau iblis atau siluman, tapi kalau di sini dibilangnya kutukan. Nah, si Megumi ini ngasih tahu Yuji kalau di sekolahnya itu ada artefak kutukan level tinggi. Nah, langsung dah mereka itu ke sekolah Yuji dan ternyata artefaknya itu udah dibuka, yang mana ngundang banyak kutukan-kutukan.
ke sekolah mereka. Nah, karena akhirnya terdesak, si Fushiguro sama Yuji ini terdesak, akhirnya si Yuji itu makan artefak tadi, yang mana ngebuat dia punya kekuatan mistis kayak shaman, ngebangkitin kekuatan mistisnya dia. Nah, dari sini mulailah perjalanan si Yuji itu jadi shaman. Jujutsu Kaisen ini bener-bener modern shonen banget buat gua. Mulai dari protagonisnya, terus juga ada karakter rival, ada karakter guru atau mentor yang kuat gitu, dan antagonis yang lumayan menarik sih sebenarnya. Yang rada kurang mungkin cuman di love interest aja ya untuk si Yuji-nya ini. Tapi itu emang wajar sih kalau untuk shonen uh, untuk telat di bagian asmaranya, karena emang asmara itu kan bukan fokus utama dari cerita shonen gitu. Nah, tapi ada satu chapter di manga ini yang benar-benar bagus banget menurut gue, yaitu chapter selingan, kayak bukan chapter utama gitu. Chapter ini nyeritain tentang love interestnya si Yuji ini dari sekolahnya dulu. Kalau detail chapternya gimana ya mungkin bisa dibaca sendiri aja ya. Terus juga ada 2 poin yang buat Jujutsu Kaisen ini menurut gue terpisah dari klasik shonen pada biasanya, yaitu si karakter utamanya Yuji sama penanganan power scaling ala shonen yang di sini menurut gue ditangani dengan cara yang unik. Mungkin detailnya akan gue jelasin di video tersendiri, bakal panjang soalnya. Nah, untuk kekurangannya dari gue mungkin cuman ini ya, kadang di awal cerita itu si Yuji ini rada tertutupi atau terovershadow perannya sebagai karakter utama gitu sama karakter-karakter lain. Bisa sama karena Gojo, atau karena sama si Fushiguro, atau sama antagonisnya si Mahito dan lain-lain. Tapi itu aja sih sebenarnya, nggak banyak-banyak. Dan gue percaya Jujutsu Kaisen ini sama manga nanti nomor 2 di list ini, 2 manga ini bakal jadi pemicu atau penggerak gelombang-gelombang shonen baru. Maksudnya manga-manga shonen kedepannya nanti akan berubah secara eksekusi dan sifat cerita karena kepopuleran 2 manga ini. Oke, di nomor 2 ada Chainsaw Man yang autornya itu Tatsuki Fujimoto dan dipublikasikan juga oleh Shonen Jump. Chainsaw Man ini bercerita tentang dimana di dunia ini ada yang namanya devil, kayak semacam monster yang lahir dari rasa takut gitu. Jadi kalau ada yang namanya rasa takut sama laba-laba, berarti ada yang nanti yang namanya Spider Devil. Karakter utama kita itu namanya Denji dan temennya Pochita. Nah, kalau Pochita ini dia itu Chainsaw Devil, gergaji mesin kan, Chainsaw. Nah, suatu ketika si Denji itu diserang sama devil lain dan dia hampir mati. Nah, akhirnya karena dia Pochita itu temennya si Denji gitu, dia sayang, Pochita ini mau nyelamatin Denji dan dia nyelamatin dengan cara dia bersatu sama Denji. Nah, jadinya si Denji ini berubah jadi setengah manusia, setengah devil, yaitu Chainsaw, makanya namanya Chainsaw Man. Habis itu dia direkrut sama asosiasi pemburu devil yang ada di kotanya. Nah, dari situ ceritanya baru mulai dah. Chainsaw Man ini juga sudah tamat ya. Jadi pas banget nih kalau kalian mau binge reading gitu dari pertama sampai tamat. Dan ini nggak banyak banget, kalau nggak salah cuma 100-an chapter doang. Tapi bisa gue bilang ini manga terbaik di Shonen Jump gitu. Nggak menghitung One Piece ya, tapi kalau dari secara kualitas dengan chapter pendek itu, ini salah satu yang terbaik sih yang gue baca dari Shonen Jump. Yang ngebuat ini bagus banget ketimbang shonen lain itu ceritanya emang shonen, tapi eksekusinya itu ekstrim banget gitu. Gore-nya ajib, actionnya mantap, dan plot ceritanya yang nggak bertele-tele gitu. Ibarat dia gaspol terus gitu ceritanya. Sama kayak Yuji ya, karakter si Denji ini juga berbeda dari karakter-karakter shonen pada umumnya gitu. Sama penanganan power scalingnya juga berbeda dari shonen-shonen pada umumnya. Kekurangannya sih ya menurut gua hampir nggak ada sih kalau yang gua temuin secara personal. Mungkin kurang banyak aja gitu. Kalau menurut gua, karena gue sumpah enjoy banget baca ini manga. Gue baca dari chapter 1 sampai akhir itu cuma 1 harian dan berasa kayak nagih gitu. Untungnya nanti katanya part 2 manganya itu bakal diumumin dan udah dikonfirmasi kalau animenya itu juga bakal rilis gitu. Kalau nggak salah tahun depan. Oke, akhirnya di tempat pertama ya ada The 20th Century Boy.
oleh Urasawa Naoki yang dipublikasikan juga oleh Shogakukan. Oke, ini manga gue nggak bisa berkata apa-apa lagi. Ini benar-benar bagus banget. Gue mau ringkas sinopsisnya pun nggak bisa karena gue rasa bakal nge-review cerita itu sendiri dan memang agak kompleks dan susah dijelasin. Jadi cerita dari manga ini sendiri tuh tipe-tipe cerita yang emang lo harus baca sendiri gitu untuk ngerti. Nah, Bapak Naoki ini sendiri juga mangaka legendaris. Manga-manganya banyak yang dapat penghargaan kayak Monster dan juga Pluto. Pengalaman gue baca ini bakal jadi salah satu pengalaman yang gak terlupakan sih bagi gue. Dan banyak memang yang setuju kalau manga ini tuh kayak top 10 atau top 20 manga terbaik sepanjang masa. Ini gue gak bercanda, sumpah. Ada juga salah satu segmen di manga ini yang mana kalau lo baca di masa pandemi ini, segmen itu sangat-sangat relevan banget ya. Pokoknya gue nggak bisa jelasin lebih detail lagi ya tanpa ngebahas cerita atau nyerempet ke spoiler. Intinya kalau lo suka baca aja atau baca-bacaan yang agak berat, yang agak-agak konspiratif, agak-agak kontroversial dikit, gue rekomen banget lo baca ini. Oke, itu tadi 5 manga favorit gue yang gue baca di tahun 2020. Perlu diingat juga ya, ini murni opini pribadi gue, jadi terbuka banget untuk argumen dari kalian. Mungkin kalian juga punya list tersendiri yang berbeda dari gua, nggak apa-apa, bisa ditulis di komentar. Dan mungkin cukup sekian video pertama gue ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video